Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengerjakan soal tentang perubahan entalpi. Mana di video sebelumnya kita sudah dijelaskan apa itu perubahan entalpi dan apa saja perubahan entalpi standar. Nomor 1, pada reaksi pembentukan standar H2SO4 dilepaskan kalor sebesar 900 kJ. Persamaan termokimia yang tepat ialah. Nah, namanya persamaan termokimia, itu kita butuh persamaannya dan juga kilojoule-nya atau delta H, entah dia exotherm atau endotherm. Jadi pertama kita lihat dulu siapa aja yang disebutkan gitu. Yang diminta adalah reaksi pembentukan H2O. Kita analisis nih ya. Nah, namanya reaksi pembentukan, berarti kemarin terus dia bilang standar gitu ya, berarti delta H0. Nah, pembentukan standar itu delta H F0. F-nya dari form kan bahasa Inggrisnya bentuk ya. Dilepaskan. Nah, ini penting nih. Dilepaskan ini berarti exotherm. Di mana nilainya ini nanti negatif. Nah, terus kita bikin deh persamaan termokimianya. Tadi kan ya. Nah, pembentukan tadi itu dari apa ke apa ya? Iya, dari unsur membentuk senyawa. Jadi kita bikin dulu hasilnya dulu. Menjadi H2SO4. H2SO4 itu liquid. Terus kita bikin delta H-nya, delta HF0-nya itu berapa tadi? Negatif 900 kJ. Nah, namanya standar tadi, maka koefisien atau pembentukan H2SO4-nya harus 1 mol alias koefisiennya harus 1. Nah, apa aja sih unsur yang membentuk H2SO4? Harus unsur ya. Ada apa aja? Ada H, ya kan? Kita bikin aja dulu, ada H. Terus ada apa? Ada S, ada apa lagi? Ada O. Oke. Nah, terus kita analisis atau kita tentukan wujud masing-masing. Jangan lupa, kakak ulangi lagi. Yang penting di sini adalah gas. Itu unsurnya itu, dia itu bersifat diatomik. Diatomik artinya berdua. Dia nggak boleh sendiri. Misalnya oksigen itu harus O2 unsurnya. H2, F2, Cl2, dan lain-lain. Maka H itu kan hidrogen. Maka dia H2, nggak boleh H aja. Dan bentuknya gas. Kalau sulfur ini solid ya. Jadi nggak perlu pakai berdua. Sedangkan oksigen juga gas, maka harus berdua nih. Nah, selanjutnya kita menyamakan koefisien atau jumlah unsur di sebelah kanan harus sama dengan sebelah kiri. Nih, perhatikan. Hidrogennya ada 2. Jangan lupa dikalikan koefisien 2 kali 1, 2. Maka di sini juga harus 2 gitu. 2 kali berapa supaya 2? Oh, 2 kali 1. Maka sini 1 koefisiennya. S-nya ada berapa? 1. Berarti sini juga 1. O-nya ada berapa? 4 kali 1. 4. Sedangkan sini O-nya ada 2. Maka 2 kali berapa supaya 4? Iya, 2 kali 2. Nah, inilah reaksi pembentukan standar H2SO4-nya. Nah, nomor 2, gantian, dibalik ya. Jadi, kita bikin pernyataan reaksinya. Nah, ini kan ada suatu senyawa ya. Senyawa kalau udah bereaksi dengan oksigen, terus hasilnya CO2 dan H2O, ini namanya reaksi pembakaran. Ini namanya reaksi pembakaran. Siapa yang dibakar nih? Si C2H2. Apakah reaksi ini pembakaran standar? Bukan. Kenapa? Karena C2H2-nya 2 koefisiennya, artinya yang dibakar 2 mol. Berarti dia bukan pembakaran standar. Maka kita pernyataannya seperti ini aja. Yaitu pada reaksi pembakaran
C2 2 mol C2H2. Nah, ini reaksinya kan negatif. Negatif artinya melepas kalor atau dilepas kalor sebesar 1400 kilojoule. Jadi gini aja. Gitu ya. Selanjutnya nomor 3. Pembakaran 1 mol gas metana melepaskan kalor. Nih, 890 kilojoule. Intinya berapa kalor yang dilepaskan pada pembakaran sempurna sampai pada keadaan standar. Nah, ini udah mulai kaitkan dengan konsep Stokio ya. Nah, jadi dibilang pembakaran 1 mol, berarti pembakaran standar. Yang melepaskan, oh berarti negatif. Ini berarti nanti negatif nih. Terus pembakaran standar itu kan delta HC0. Delta H0C gitu ya. Balik. Gas metana itu apa? Metana tuh CH4. Kita bikin aja dulu reaksinya. Jadi kita bikin reaksi yaitu pembakaran 1 mol ya. Berarti koefisiennya 1 nih. CH4. Biasa 1 nggak perlu ditulis. Tapi kalau masih belajar awal-awal boleh ditulis dulu. Gas. Dibakar. Nah kalau dibakar pasti bereaksi dengan apa? Bereaksi dengan oksigen. Pasti nih. Template ya. Terus menghasilkan CO2 dan H2O. Dan delta HC0-nya adalah karena dia melepas negatif 890 kilojoule. Nah, namanya pembakaran tuh memang biasanya melepas kalor ya. Selanjutnya, yang ditanya adalah berapa kalor yang dilepas pada pembakaran sempurna. Nih, jadi volumenya 1,5 liter gas metana pada keadaan standar. Jadi yang diminta tuh berapa mol gitu. Bukan 1 mol yang diminta pasti. Maka dari clue ini kita harus cari dulu dia tuh berapa mol yang diminta. Apa yang diketahui 890 negatif ini itu kan 1 mol. Gitu ya. Berarti pakai rumus konsep dari Stokio di mana volume dalam keadaan standar atau STP itu sama dengan mol dikali 22,4. Nah, volumenya kan udah ada 1,5. Yang kita butuhkan adalah molnya. Berarti ya, rumusnya jadi mol sama dengan volume dibagi 22,4. Kita bagi aja 1,5 dibagi 22,4. Yaitu 0,067 deh mol. Nah, sekarang ini kan dikasih taunya 1 mol nih. Yang diminta tuh 0,06. Ya, misalnya contohnya 1 buku tuh 15.000. Berarti kalau setengah buku diapain? Dikali 0,5 itu kalau pakai logika ya. Kalau rumus matematika berarti delta H yang dimau sama dengan, nih siapkan perbandingan nih. Atas tuh mol yang ditanya 0,067. Ini mol yang diketahui kan 1 dikali negatif 890. Jadi dapatlah negatif 59,63 kilojoule. Nah, mohon maaf yang ini kilojoule per mol ya. Jangan lupa satuannya karena dia per mol kan, per 1 mol. Oke, seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa kirim di Telegram tentang soal-soal terkait termokimia.